Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, kami dari kelompok C2. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil analisis suara katak. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Dari saya sendiri, nama saya Alia Rizkita Wijanarko, dan berikutnya ada teman kami, Rahmatia, Parisa, Samuel Yonghadi, Kaila Nadira, Umar, dan Nadia Satya. Pertama saya awali dengan pendahuluan. Di bumi ini terdapat dua jenis suara, yaitu suara abiotik yang bisa kita kenal seperti suara hujan dan juga suara daun yang dihempas oleh angin, dan juga suara yang dibuat oleh hewan seperti anjing bolong dan juga berikut saya akan jelaskan dahuluan. Di bumi ini terdapat banyak jenis suara yang bisa dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu suara abiotik yang terdiri dari yang biasa kita kenal seperti suara hujan dan juga daun berhempas oleh angin, dan juga suara biotik yaitu suara dari hewan hidup seperti anjing melolong dan juga harimau mengaum. Secara bioakustik, suara yang dilontarkan oleh hewan memiliki fungsi untuk ekspresi diri secara emosional, penandaan wilayah, presensi predator, dan juga kondisi kesejahteraan hewan. Di suara biotik kali ini yang akan kami analisis adalah dari suara kodok. Suara kodok itu umumnya berasal dari kodok jantan. Hal tersebut dikarenakan kodok betina memiliki pita suara yang terdeteksi sehingga tidak dapat menghasilkan suara yang dengan jelas. Suara yang dinyatakan oleh kodok dinamakan suara akustik yang dapat dibagi menjadi empat, yaitu suara panggilan yang biasa digunakan sebagai panggilan untuk perkawinan oleh kodok betina, suara agresif yang dipakai ketika kodok sedang sedang dalam kondisi perkelahian, suara rilis, dan juga suara stres ketika kodok sedang dihadapi oleh situasi predator. Nah, selanjutnya jenis suara kodok yang dikeluarkan itu biasanya ada beberapa bagian, itu ada 4. Pertama, tipe pertama itu gelombang subpulse dengan gap antar interval itu dengan frekuensi 2343 hingga 3234 Hz. Lalu tipe kedua itu dua gelombang harmonik nada murni dengan frekuensi 2343 hingga 2906 Hz. Selanjutnya ada tipe ketiga atau gelombang subpulse tanpa interval itu dengan frekuensi 2109 Hz hingga 3400 Hz. Dan terakhir ada tipe keempat atau 2 sampai 3 gelombang subpulse dan 4 subharmonic watt dengan frekuensi 1312 hingga 1381 Hz. Nah, kodok sendiri mengeluarkan suara dengan menggunakan kantong udara. Saat melakukan respirasi, udara akan masuk dan keluar melewati lari. Variasi gerak kontraksi otot lari tersebut saat udara keluar melewatinya menyebabkan variasi suara kodok. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menganalisis suara kodok sehingga dapat menentukan pola suara yang dihasilkan. Selanjutnya ada metode penelitian. Adapun lokasi penelitian yaitu di rumah salah satu praktikan di daerah Senen, Jakarta Pusat, dan dilaksanakan pada waktu jam 11 sampai 11.59 waktu Indonesia Barat. Pengamatan dilakukan selama 3 pekan, mulai pada tanggal 8 Mei sampai 22 Mei 2024. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu mikrofon, smartphone, laptop, software Audacity, dan bahan yang digunakan adalah kodok. Langkah pertama yaitu mempersiapkan alat dan bahan. Smartphone disiapkan dengan fitur perekam suara dan video. Kemudian pada saat perekaman suara, kodok yang telah bersuara di video dan juga kondisi sekitar kodok dicatat. Kemudian dilakukan analisis suara. Suara kodok yang diperoleh dianalisis menggunakan software Audacity. Berikut adalah tutorial Audacity. Yang pertama, rekaman kodok dikonversi ke dalam MP3 atau WAV, kemudian analisis suara diawali dengan membersihkan suara dari noise menggunakan aplikasi Audacity. Setelah itu, pembersihan rekaman dilakukan dengan memblok suara yang akan dibuang, lalu menggunakan fitur noise reduction pada suara tersebut.
Setelah itu, analisis suara didapatkan dengan menggunakan fitur Analyze pada aplikasi Audacity. Berikutnya, aksis diatur agar berada dalam kondisi linear frekuensi. Dan yang terakhir, fitur Analyze dapat menunjukkan keterangan frekuensi dominan yang ditemukan pada kotak dengan keterangan peak di bagian bawah layar. Kemudian parameter penelitian kami yaitu call duration, durasi satu suara dari awal hingga akhir, call period, durasi awal satu suara kode ke awal suara berikutnya, pulse number, jumlah chirp dalam satu rekaman suara, interpulse interval, durasi antar pulse dalam suatu rekaman suara, kemudian ada dominan frekuensi, frekuensi dengan intensitas maksimal. Kemudian hasil yang kami dapat yaitu berupa visualisasi audio spektrogram suara kodok, bisa dilihat di gambar, kemudian ada visualisasi oscillogram suara kodok, kemudian ada visualisasi oscillogram satu call suara kodok yang terdiri atas 102 pulse, kemudian ada visualisasi interval suara kodok dengan nilai 0,025 ms. Kemudian yang terakhir yaitu visualisasi plot frekuensi spektrum suara kodok dengan nilai puncak 1447 Hz. Berikut rangkuman dari hasil tersebut yaitu ada tabel yang kami buat, call duration-nya 12.244, call period-nya 26.834, pulse number-nya 102, intervalnya 0,025, dominan frekuensinya 1444 Hz. Oke, kemudian ke pembahasan kenapa tujuan kodok bersuara. Yang pertama itu untuk menarik pasangan selama musim kawin, lalu untuk mengidentifikasi spesies, jadi untuk menghindari perkawinan silang, lalu untuk mempertahankan teritorial, dan berkomunikasi sosial. Kemudian ada faktor penyebab kodok bersuara. Yang pertama adalah kondisi lingkungan, di mana suhu itu juga berpengaruh, di mana suhu yang hangat meningkatkan aktivitas panggilan dan mempercepat metabolisme. Lalu kelembapan. Kelembapan yang tinggi juga mendukung transmisi suara yang lebih baik dan mengurangi atenuansi dan distorsi. Kemudian untuk struktur alat anatomi juga berpengaruh, yaitu pada pita suara dan ukuran tubuh. Pada pita suara, ukuran dan kondisi pita suara itu mempengaruhi kemampuan untuk menghasilkan suaranya. Lalu kodok dengan pita suara yang lebih besar menghasilkan frekuensi yang lebih rendah. Kemudian ada aktivitas hormon, di mana peningkatan hormon testosteron selama musim kawin juga meningkatkan frekuensi dan intensitas panggilan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dan disajikan dalam tabel, suara kodok tersebut termasuk dalam suara panggilan tipe 4. Penggolongan tipe suara tersebut diacu pada aspek karakteristik suara dan frekuensi dominan yang sesuai dengan literatur, yaitu pada range 13-12 sampai 17-18 Hz dan pada data diperoleh 1447 Hz. Adapun suara panggilan tipe 4 adalah suara yang umum digunakan atau disebut juga common advertisement call dan dapat diklasifikasikan sebagai suara utama atau major. Sedangkan tiga tipe suara yang lain tidak umum dihasilkan atau uncommon advertisement call, sehingga termasuk suara yang minor calls. Berdasarkan hasil analisis suara kodok yang dilakukan oleh kelompok C2, dapat disimpulkan bahwa suara kodok yang diperoleh merupakan suara panggilan tipe 4 disebabkan dominan frekuensi pada suara kodok tersebut bernilai 1447 Hz, yang mana frekuensi tersebut merupakan pada range 1312 sampai 1718 Hz yang mengindikasikan suara panggilan kodok tipe 4. Faktor lingkungan juga berperan penting dalam pembentukan suara kodok. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Berikut ada dasar acuan dan referensi yang telah kami gunakan sebagai pembuatan laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kita akan mencoba untuk menganalisis suara katak dengan menggunakan aplikasi Audacity. Jadi langkah pertama adalah kita harus memasukkan file suara katak tersebut ke dalam Audacity. Kemudian untuk mengetahui apakah masih ada noise atau tidak di suara katak ini, kita dapat menekan bagian katak video di bagian sini, kemudian tekan spektrogram, dan dapat dilihat masih ada terdapat noise di antara call ini. Caranya adalah kita harus menekan atau memblok suatu bagian dari noise, kemudian kita tekan effect, habis itu noise removal repair, dan tekan noise reduction, kemudian get noise profile. Setelah itu kita akan mengaplikasikan semua get noise profile tersebut pada semua suara dengan cara menekan Ctrl A, kemudian tekan effect, kemudian kita noise reduction, dan lalu tekan OK. Nah, seperti lihat, noise-nya sudah mulai berkurang. Kita kurangi lagi noise-nya sampai benar-benar bersih. Dan dilihat sudah bersih dan tidak ada noise lagi. Kita kembali lagi ke waveform. Kemudian yang pertama kita cari adalah menganalisis call duration. Jadi call duration itu adalah awal mula call tersebut dimulai sampai berakhirnya call. Jadi dari yang ini, dari awal call sampai akhir call ini. Nah, kita bisa menentukan duration-nya dengan cara melihat dari selection. Kalau tekan start and length, di bagian paling bawah ini adalah nilai dari call duration-nya, yaitu 12.091 Setelah itu, yang kedua kita akan mencari call period. Call period itu adalah awal mula dari suara pertama dimulai sampai suara berikutnya di awal suara berikutnya. Jadi di awal suara berikutnya itu dari awal suara pertama sampai awal suara berikutnya dari sini sampai sini, dan didapatkan call periodnya sebesar 27.038 second. Kemudian di bagian ketiga kita akan mencari pulse number. Pulse number itu adalah jumlah pulse pada suatu call. Jadi pada call salah satu ini kita akan mencari berapa banyak pulse numbernya. Kalau kita perhatikan baik-baik dan kita hitung sama, jadi masing-masing satu ini adalah pulse. Jadi kalau kita hitung jumlahnya adalah 107 pulse dalam satu call ini. Masing-masing pulse itu dapat berbeda-beda pada masing-masing call juga. Dan yang keempat kita akan mencari pulse interval, yaitu adalah waktu antara jarak antara pulse-nya. Jadi yang kita lihat itu adalah kita akan ambil salah satu pulse di sini, kita zoom. Kemudian di bagian sini kita bisa lihat sudah ada bagian awal sama dan suara pulse pertama dan pulse kedua. Jadi di bagian sini adalah interval pulse-nya. Interval pulse-nya adalah sebesar 0,027 second. Setelah itu yang kelima yang kita analisis adalah analisis dominan frekuensi. Dominan frekuensi adalah durasi maksimal frekuensi tertinggi. Kita kembali zoom out. Kemudian kita harus memilih semua suara tersebut dengan cara menekan Ctrl A. Kemudian kita analyze, kemudian tekan plot spectrum, dan didapat kita frekuensi tertinggi ada di sini, yaitu di angka peak 1441. Jadi diketahui bahwa dominan frekuensi dari suara adalah 1448 karena itu adalah puncak tertinggi frekuensinya. Sekian videonya dari video tutorial analisisnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.